Kawan-kawan semua, di sini akan ditampilkan video pembelajaran sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lihat dan dengarkan dengan seksama. Untuk pertemuan pertama, yang akan kita bahas ialah keruntuhan dinasti Bani Umayyah, dan yang kedua ialah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Oke, untuk topik yang pertama ialah keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Berikut ialah faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan menyebabkan kehancuran. Yang pertama adalah sistem dalam penggantian khalifah dengan keturunan merupakan sesuatu yang baru untuk tradisi Arab yang telah menekankan dalam sebuah aspek senioritas. Lanjut ke faktor yang kedua dalam runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Di Bani Umayyah, pengaturannya tidak jelas. Yang dimaksud tidak jelas, gelapnya sistem penggantian khalifah menyebabkan persaingan tidak adil di antara anggota keluarga kerajaan. Selanjutnya ialah faktor yang ketiga, ialah penyebab langsung dari penggulingan dinasti Umayyah, yakni munculnya dalam sebuah kekuatan yang dipimpin dengan keturunan Abdul Al-Muthalib dan Al-Abbas ibnu. Faktor selanjutnya yaitu latar belakang dalam munculnya sebuah dinasti Umayyah, yakni tidak lepas dari sebuah konflik politik di masa Ali. Di masa Ali itulah yang membuat Bani Umayyah menjadi runtuh. Selanjutnya ialah faktor yang kelima,
dalam runtuhnya dinasti Bani Umayyah, yaitu pemerintahan kedaulatan Bani Umayyah yang lemah, serta disebabkan oleh perasaan mewah yang di kehidupan lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak mau memikul beban berat kenegaraan ketika mereka akan mewarisi sebuah kekuasaan. Yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Selama periode Bani Umayyah, konflik etnis antara suku-suku Arab dan Arabia Selatan yang telah ada sejak zaman sebelum Islam menjadi semakin tegang. Semakin tegangnya konflik etnis tersebut menyebabkan Bani Umayyah semakin gampang runtuh. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua atau pembahasan yang kedua, ialah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Misi propaganda tersebut dilakukan kepada dinasti Bani Umayyah, sehingga Bani Umayyah hancur dan runtuh, kemudian digantikan dengan dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyamarkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propagandis untuk mendukung khalifah dari kerabat Nabi. Berikut beberapa gambar tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah gambar dari dinasti Bani Umayyah. Bisa dilihat sama-sama, begitulah dinasti Umayyah pada zaman dulu. Selanjutnya adalah peta dari daulah dinasti Abbasiyah. Beginilah kawan-kawan dulunya istana dinasti Abbasiyah, dan sekarang sudah membekas di Baghdad, Irak.
Assalamualaikum, jumpa kembali di pertemuan kedua yang kemarin sudah mendapatkan materi di pertemuan pertama. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama silsilah dinasti Abbasiyah dan yang kedua adalah Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang bisa kalian baca sendiri, di sini terdapat 5 periode yang awalnya berada pada tahun 1132 Hijriah. Dan yang terakhir ialah periode kelima yang berakhir di tahun 656 Hijriah. Berikut ialah silsilah lengkap dinasti Abbasiyah yang berbentuk pohon silsilah. Bisa kalian baca ada 5 periode dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Washid, dan Al-Mutawakkil. Oke, selanjutnya ialah Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri kota Baghdad. Yang kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan mencetak dasar pemerintahan modern. Yang ketiga adalah Khalifah Abdul Al-Ma'mun, Khalifah pembaru ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ketiga, dan materi yang akan kita bahas ialah
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan kebijakannya, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kebijakannya, dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun serta kebijakannya. Terima kasih. Kita jumpa kembali di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut gambar dari beberapa khalifah pada dinasti Abbasiyah. Oke, bisa dilihat ini yang pertama, yaitu Khalifah Al-Mahdi yang memimpin pada tahun 775 sampai 785. Yang kedua ialah Al-Hadi. Al-Hadi ini memimpin pada tahun 785 sampai 786. Selanjutnya ialah khalifah yang terkenal, yaitu Harun Ar-Rasyid yang memimpin pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Yang selanjutnya ialah khalifah yang berpendidikan, seorang ilmuwan matematika, yaitu Khalifah Al-Ma'mun yang memimpin pada tahun 813 sampai 833. Selanjutnya yaitu seorang khalifah jenderal perang yang bernama Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842. Langsung selanjutnya yaitu Khalifah Al-Wasiq pada tahun 842 sampai 847. Selanjutnya bisa dilihat bersama ialah Khalifah Al-Mutawakkil yang memimpin pada tahun 847 sampai 861. Berikut beberapa gambar khalifah pada dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa kembali di pertemuan ketiga tentang materi khalifah-khalifah besar dan kebijakannya. Ada 3 khalifah besar yang akan kita bahas. Yang pertama ialah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama kita akan bahas biografi singkat tentang beliau. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah Al-Mansur yang memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Selanjutnya bisa kalian baca tentang biografi singkat Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam pada saat masanya.
Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Ada 5 yang utama dalam kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Salah satunya ialah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Berikut ialah sejarah singkat Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rai pada bulan Februari. Ia dibesarkan di lingkungan istana dan dibimbing oleh seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya ketika ar-Rasyid masih kecil. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa al-Hadi, wafat. Kepribadian Harun ar-Rasyid sangat mulia dan tegas serta tidak emosional dan toleran. Berikut ialah kebijakan Harun ar-Rasyid pada saat ia menjabat menjadi khalifah. Salah satunya ialah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga ialah Abdullah al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari wafat kakeknya Musa al-Hadi dan pengangkatan ayahnya. Harun ar-Rasyid al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun ia mendapatkan pendidikan agama Islam. Ia juga hafal Al-Quran dan ahli juga dalam menafsirkannya. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sebagaimana wasiatnya, jabatan kekhalifahan diserahkan kepada Al-Amin, sementara Al-Ma'mun mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru setelah Al-Amin meninggal, Al-Ma'mun menggantikannya menjadi khalifah. Berikut kebijakan dari Al-Ma'mun. Salah satunya ialah pembentukan majelis munazarah. Berikut gambaran khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama ini adalah reruntuhan patung Abu Ja'far al-Mansur di Baghdad. Dan ini adalah gambaran tokoh Harun ar-Rasyid. Dan yang ketiga ini adalah gambaran sosok ilmuwan Khalifah Abdullah al-Ma'mun.
Terima kasih kawan-kawan, adik-adik semua. Jangan lupa, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, sehingga teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kawan-kawan, berikut ialah latihan soal yang saya berikan, cukup 5 saja. Bisa dibaca dan nanti dikerjakan, dikumpulkan dan dikerjakan di selembar kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.